Berikut adalah bagian-bagian dari kelas kata. Kelas kata memiliki 4 bagian, yaitu ada kata benda, kata kerja, kata sifat, dan kata tugas. Lalu, apa pengertian dari kelas kata? Kelas kata adalah pembeda fungsi dan peran suatu kata atau penggolongan kata berdasar bentuk, fungsi, dan makna dalam sistem gramatikal. Pertama ada kata benda. Kata benda itu merupakan kata yang mengacu kepada sesuatu benda konkret maupun abstrak. Kata benda ini berfungsi sebagai subjek, objek, pelengkap, atau keterangan. Selain itu juga Harimurti Kridalaksana dalam bukunya yang berjudul Kelas Kata dalam Bahasa Indonesia, beliau mengatakan bahwa kata benda ini merupakan kategori yang secara sintaksis tidak mempunyai potensi untuk bergabung dengan partikel tidak dan mempunyai potensi untuk didahului oleh partikel dari. Nah, ciri dari kata benda ini terbagi ke dalam 2. Yang pertama, itu dapat diingkari dengan kata bukan. Contoh, bukan tanah, bukan gedung, atau bukan kayu. Lalu yang kedua, itu dapat diikuti dengan gabungan kata yang plus kata sifat atau yang sangat plus kata sifat. Misalnya, baju yang mahal atau surat yang sangat penting. Kemudian kata benda ini dibagi ke dalam 11 jenis. Yang pertama itu adalah nomina dasar, misalnya kata adab, ranjang, atau kertas. Lalu ada nomina turunan. Nah, nomina ini terbagi ke dalam 3. Yang pertama adalah nomina berafiks, seperti persegi, perbudak, atau ketabrak. Ada juga nomina reduplikasi, contohnya rumah-rumah, tetamu, atau gerigi. Lalu yang terakhir adalah nomina yang berasal dari berbagai kelas karena proses. Nah, ini terbagi dalam 5. Ada karena proses deverbalisasi, misalnya pengangguran atau pemandian, bisa juga pengembangan. Lalu ada karena diadjektivalisasi, contohnya ketinggian atau leluhur. Ada juga karena denumeralisasi, misalnya kesatuan. Ada deadverbialisasi, contohnya keterlaluan atau kelebihan. Terakhir adalah karena penggabungan, contohnya jatuhnya atau tridharma. Lalu jenis yang ketiga adalah nomina bernyawa. Nah, nomina ini dapat disubstitusikan dengan kata ia atau mereka. Contoh, nenek, ayah, atau bisa juga anjing. Kemudian ada yang keempat, itu nomina tak bernyawa. Contohnya seperti nama lembaga, itu misalnya DPR atau MPR. Ada juga hari, misalnya Senin, Selasa, Rabu. Ada juga konsep geografis seperti Jawa, Timur, atau Hulu. Ada juga bahasa seperti bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Mandarin. Ada juga tiruan bunyi seperti derap atau aum. Ada juga ukuran dan takaran, misalnya ons, kilometer, atau karung. Kemudian jenis yang kelima itu ada nomina terbilang. Nah, nomina ini merupakan nomina yang dapat dihitung dan dapat didampingi oleh numeralia. Contohnya misalnya pulpen, penghapus, atau bangku. Kemudian ada nomina tak terbilang. Nomina ini merupakan nomina yang tidak dapat didampingi oleh numeralia. Contohnya kebersihan, kesucian, atau kemurnian. Ini termasuk juga nama diri dan nama geografis ya. Kemudian ada nomina kolektif. Nah, nomina ini merupakan nomina yang bercirikan dapat disubstitusikan dengan kata mereka. Nah, nomina ini nomina kolektif yang terdiri atas nomina dasar seperti tentara, keluarga, atau nomina turunan seperti tepung-tepungan, minuman, wangi-wangian,
Misalnya contoh asinan, batalion, jamaah, masyarakat, lauk pauk, dan lain-lain. Kemudian ada nomina ukuran, misalnya pucuk, genggam, inci, dan lain-lain. Ada nomina dari proses nominalisasi, contoh keadilan, kenaikan, pembicara, simpulan, dan lain-lain. Lalu jenis yang ke-10 ada nominalisasi dengan si dan sang. Contohnya si kecil, si manis, atau sang dewi. Dan terakhir ada nominalisasi dengan kata yang, misalnya yang lari atau yang berbaju. Lanjut ada pronomina atau kata ganti. Pronomina itu merupakan kata yang dipakai untuk mengacu pada nomina lain. Nah, pronomina ini berfungsi untuk mengganti kata benda atau nomina. Nah, pronomina ini terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama itu adalah pronomina persona. Nah, pronomina persona ini terbagi ke dalam 4. Yang pertama ada pronomina reduplikasi, contohnya kita-kita, dia-dia, atau beliau-beliau. Lalu ada pronomina berbentuk frasa, misalnya kamu sekalian, aku ini, atau dia itu. Lalu ada pronomina takrif. Nah, pronomina ini terbatas pada pronomina persona atau orang. Misalnya ada pronomina persona memakai kata ganti orang pertama. Misalnya saya, aku, kami, atau kita. Lalu ada pronomina persona menggunakan kata ganti orang kedua. Misalnya kamu, engkau, anda, kalian, atau anda sekalian. Lalu ada pronomina persona menggunakan kata ganti orang ketiga. Misalnya ia, dia, beliau, atau mereka. Kemudian ada pronomina takrif, yaitu pronomina yang tidak menunjuk pada orang atau benda tertentu. Misalnya sesuatu, seseorang, atau barang siapa. Kemudian jenis pronomina kedua adalah pronomina penunjuk. Nah, ini terbagi dalam 3 jenis. Misalnya ada pronomina penunjuk umum. Itu contohnya misalnya ini, itu, atau anu. Lalu ada pronomina penunjuk tempat, misalnya sini, situ, atau sana. Lalu ada pronomina penunjuk ihwal, misalnya begini atau begitu. Lalu jenis pronomina terakhir itu adalah pronomina penanya. Pronomina penanya merupakan pronomina yang dipakai sebagai pemarkah pertanyaan. Contoh misalnya siapa, apa, mengapa, di mana, kapan, bagaimana, atau berapa. Lalu kita beralih ke numeralia atau kata bilangan ya. Mohon maaf ada salah ketik. Nah, kata bilangan ini merupakan kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya orang, hewan, atau benda. Nah, numeralia ini terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama adalah numeralia utama atau kardinal. Nah, ini terbagi juga ke dalam 3. Yang pertama ada bilangan penuh, contohnya 1, 2, 10, 1000, juta, miliar. Yang kedua ada bilangan pecahan, contohnya 1/3, 2/3, atau 1/4. Lalu yang terakhir ada bilangan gugus, contohnya kodi, lusin, ton, dan lain-lain. Lalu jenis yang kedua ada numeralia tingkat, yaitu numeralia yang menunjukkan urutan atau struktur. Misalnya pertama, kedua, ke-11, dan lain-lain. Lalu jenis yang terakhir adalah numeralia kolektif, yaitu numeralia yang terbentuk oleh proses afiksasi, misalnya ketiga, atau kalau kita pisahkan itu ke ditambah numeralia. Lalu ada ribuan atau ratusan, itu numeralia plus afiksasi an. Lalu yang terakhir adalah bertahun-tahun, itu ber ditambah numeralia. 2. Kata kerja atau verba.
Kata kerja adalah kata yang dalam frasa dapat didampingi partikel tidak dalam konstruksi dan tidak dapat didampingi partikel di, ke, dari, atau dengan partikel seperti sangat, lebih, atau agak. Kata kerja atau verba berdasarkan banyaknya nomina. 1. Verba intransitif, yaitu verba yang menghindarkan objek. Klausa yang memakai verba ini hanya mempunyai satu nomina. 2. Verba transitif, yaitu verba yang harus mendampingi objek. Berdasarkan banyaknya objek, terdapat beberapa verba, yaitu verba monotransitif, verba bitransitif, dan verba ditransitif. Kata kerja atau verba berdasarkan hubungannya dengan nomina. 1. Verba aktif, yaitu verba yang subjeknya berperan sebagai pelaku, biasanya berprefiks me, ber, atau tanpa prefiks. 2. Verba pasif, yaitu verba yang subjeknya berperan sebagai penderita, sasaran, atau hasil, biasanya diawali dengan prefiks di atau ter. 3. Verba antiaktif, yaitu verba pasif yang tidak dapat diubah menjadi verba aktif dan subjeknya merupakan penanggap, menderita, atau merasakan. Yang keempat, verba antipasif, yaitu verba yang tidak dapat diubah menjadi verba pasif. Kata kerja atau verba berdasarkan interaksinya antara nomina pendampingnya. 1. Verba resiprokal, yaitu verba yang menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh dua pihak dan perbuatan tersebut dilakukan dengan saling berbalasan. 2. Verba non-resiprokal, yaitu verba yang tidak menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh dua pihak dan tidak saling berbalasan. Kata kerja atau verba berdasarkan referensi argumennya. 1. Verba refleksif, yaitu verba yang kedua argumennya mempunyai referensi yang sama. 2. Verba non-refleksi, yaitu verba yang kedua argumennya mempunyai referen yang berlainan. Kata kerja atau verba berdasarkan hubungan identifikasi antara argumen-argumennya. 1. Verba kopulatif, yaitu verba yang mempunyai potensi atau ditanggalkan tanpa mengubah konstruksi predikatif yang bersangkutan. Contoh, merupakan, adalah. 2. Verba ekuatif, yaitu verba yang mengungkapkan ciri salah satu argumennya. Contohnya, berjumlah, berlandaskan. Perpindahan kategori. Selain bentuk dasar dan turunan verbal murni, terdapat pula verba yang berasal dari kategori lain. Verba demikian ialah 1. Verba denominal, yaitu verba yang berasal dari nomina. Contoh, memahat, membatu, berduri, berbudaya, dan lain sebagainya. 2. Verba adjektival, yaitu verba yang berasal dari adjektiva. Contoh, menghina, meyakinkan, dan lain sebagainya. 3. Verba datverbial, yaitu verba yang berasal dari adverbial. Contoh, menyudahi, bersungguh-sungguh, dan lain sebagainya. Kata tugas. Berbeda dengan kelas kata lain, kata tugas hanya mempunyai arti gramatikal, tetapi tak memiliki arti leksikal. Ciri kata tugas adalah bahwa hampir semua kata tugas tidak dapat menjadi dasar untuk membentuk pembentukan kata lain, dan merupakan kelas kata yang tertutup. Maka dari itu, kita tidak bisa menambah kata dan menerima unsur bahasa lain sebagai kata baru atau padanan yang telah ada. Kata tugas sendiri terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama adalah preposisi. Preposisi atau kata depan merupakan kata yang merangkaikan kata-kata atau bagian kalimat dan biasanya diikuti oleh nomina atau pronomina. Preposisi sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu preposisi tunggal dan preposisi gabungan. Preposisi tunggal adalah preposisi yang hanya terdiri dari satu kata. Bentuk dari preposisi ini adalah preposisi yang berupa kata dasar seperti di, ke, dari, dan juga preposisi yang berupa kata afiks seperti bersama dan beserta. Yang kedua adalah preposisi gabungan. Preposisi gabungan terdiri dari dua preposisi yang berdampingan seperti daripada, kepada, dan oleh karena, dan juga terdiri dari dua preposisi yang berkolerasi.
yaitu preposisi yang terdiri dari dua unsur berpasangan tetapi terpisah kata atau frasa lain, seperti antara titik-titik dengan titik-titik, dari titik-titik ke titik-titik, dan lain-lain. Bentuk kedua dari kata tugas adalah konjungtor. Konjungtor atau kata hubung adalah kata tugas yang berfungsi untuk menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, ataupun klausa dengan klausa. Konjungtor sendiri terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama adalah konjungtor koordinatif, yaitu konjungtor yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang mempunyai status sintaksis yang sama, seperti dan, serta, dan atau. Yang kedua adalah konjungtor korelatif, konjungtor yang menghubungkan dua kata, frasa, atau klausa yang mempunyai status sintaksis yang sama dan terdiri dari dua bagian, seperti baik titik-titik maupun titik-titik, tidak hanya titik-titik tetapi juga titik-titik, dan lain-lain. Selanjutnya adalah konjungtor subordinatif, yaitu adalah konjungtor yang menghubungkan dua klausa atau lebih yang tidak memiliki status sintaksis yang sama. Biasanya digunakan dalam kalimat majemuk bertingkat, seperti sejak, jika, dan seandainya. Yang terakhir adalah konjungtor antar kalimat, yaitu adalah konjungtor yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lain, seperti meskipun demikian, setelah itu, selain itu, dan lain-lain. Bentuk ketiga dari kata tugas adalah interjeksi atau kata seru, yaitu adalah kata tugas yang mengungkapkan perasaan atau isi hati seseorang. Bisa berupa rasa kagum, sedih, heran, ataupun jijik. Secara struktural, interjeksi tidak bertalian dengan unsur kalimat yang lain. Menurut bentuknya, ada beberapa bentuk dasar dan bentuk turunan. Interjeksi bersifat tidak formal karena biasanya muncul dalam bahasa lisan atau bahasa tulis yang berbentuk percakapan. Contoh katanya adalah idih, syukur, astaga, sialan, amboi, dan lain-lain. Yang keempat adalah artikula atau kata sandang. Artikula atau kata sandang adalah kata tugas yang tidak mempunyai arti, tetapi menerangkan nomina atau kata benda. Artikula seringkali dipakai untuk mendampingi kata benda dasar dan nomina yang berbentuk dari verba, pronomina, atau verba pasif. Artikula sendiri terbagi menjadi dua, yaitu artikula penunjuk jumlah tunggal seperti sang, si, hang, dang, dan artikula penunjuk jumlah jamak seperti para, kaum, umat, dan lain-lain. Bentuk terakhir dari kata tugas adalah partikel penegas, yaitu adalah kata yang tidak tertakluk pada perubahan bentuk dan hanya berfungsi untuk menampilkan unsur yang diiringinya. Contohnya adalah kah, dipakai dalam kalimat interrogatif dan berfungsi menegaskan. Yang kedua adalah lah, dipakai dalam kalimat imperatif atau deklaratif. Yang ketiga tah, dipakai dalam kalimat integratif dan biasanya banyak digunakan dalam sastra lama. Yang terakhir adalah pun, dipakai dalam kalimat deklaratif. Terakhir ada adjektiva. Adjektiva adalah kategori yang ditandai oleh kemungkinannya untuk bergabung dengan partikel tidak, mendampingi nomina, atau didampingi partikel seperti lebih, sangat, atau agak, dan mempunyai ciri-ciri morfologi seperti atau misalnya dalam honorer, atau if misalnya dalam sensitif, dan seperti dalam kata alami, dan dibentuk menjadi nomina dengan konfiks ke dan an seperti keyakinan. Ciri adjektiva yang diungkap di dalam sana itu lebih terperinci, yaitu adjektiva merupakan kategori yang memiliki kemungkinan untuk pertama, bergabung dengan partikel tidak, kedua, mendampingi nomina, ketiga, didampingi partikel seperti lebih, sangat, dan agak, empat, dapat hadir berdampingan dengan kata lebih, daripada, atau paling untuk menyatakan tingkat perbandingan, kelima, mempunyai ciri-ciri morfologi seperti if, 6. Dapat dibentuk menjadi nomina dengan konfiks ke dan an. Dan terakhir, dapat berfungsi atributif
predikatif, dan pelengkap. Lalu bentuk-bentuk adjektiva ini ada 3, ada dasar, turunan, dan majemuk. Adjektiva dasar itu dapat diuji dengan kata sangat dan lebih. Misalnya adil, agung, sangat adil, sangat agung, bahagia, bersih, cemberut, canggung, dan lain-lain. Yang kedua itu tidak dapat diuji dengan kata sangat. Misalnya buntu, cacat, gaib, ganda, genap, atau lain-lainnya. Lalu yang kedua itu adjektiva turunan. Ini terbagi ke dalam 5 ya. Yang pertama itu adalah adjektiva turunan berafiks, misalnya terhormat. Yang kedua, adjektiva berreduplikasi, misalnya ringan-ringan. Yang ketiga, adjektiva berafiks er dan an atau ke dan an, misalnya kemaluan. Yang 4 itu adjektiva berafiks i, misalnya alami atau alamiah. Yang kelima itu ada adjektiva yang berasal dari berbagai kelas dengan proses-proses sebagai berikut. Ada karena proses deverbalisasi, misalnya mencekam, menjengkelkan, terpaksa, tersinggung, dan sebagainya. Ada karena proses denominalisasi, misalnya pelupa, pemalas, rahasia, perwira, ahli, malam, panjang, dan sebagainya. Ada juga karena proses adverbialisasi seperti bertambah, melebih, mungkin, menyengat, berkurang, dan sebagainya. Ada juga karena proses denumeralia, misalnya menunggal, mendua, atau menyeluruh. Lalu terakhir ada karena proses deinterjeksi, misalnya aduhai, asoy, sip, wah, atau yahud. Kemudian terakhir ada adjektiva majemuk. Ini terbagi ke dalam 2, ada subordinatif dan koordinatif. Subordinatif itu seperti misalnya kepala dingin, juling, bahasa, buta huruf, keras kepala, tipis bibir, sempit hati, patah lidah, dan lain-lain. Lalu yang koordinatif itu seperti misalnya lemah gemulai, riang gembira, suka duka, lemah lembut, tua muda, senasib seperjuangan, dan lain-lain. Kemudian ada subkategorisasi adjektiva yang dapat dibagi ke dalam 4 jenis. Yang pertama itu adalah adjektiva predikatif, yaitu adjektiva yang dapat menempati posisi predikat dalam klausa. Misalnya kata susah, hangat, sulit, atau mahal. Kemudian yang kedua ada adjektiva atributif, yaitu adjektiva yang mendampingi nomina dalam frase nominal. Misalnya nasional, niskala, dan lain-lain. Ketiga ada adjektiva bertaraf, yakni yang dapat berdampingan dengan kata agak dan sangat dan sebagainya seperti pekat dan makmur. Kemudian yang keempat ada adjektiva tak bertaraf, yaitu yang tidak dapat berdampingan dengan kata agak, sangat, dan sebagainya seperti kata nasional dan internasional. Mengenai pemakaian adjektiva, ini dapat mengambil bentuk perbandingan, dan perbandingan itu dapat dibagi atas 4 tingkat. Yang pertama itu adalah tingkat positif, yaitu yang menerangkan bahwa nomina dalam keadaan biasa. Contoh, kamarku sempit. Lalu yang kedua itu tingkat komparatif. Tingkat komparatif ini menerangkan bahwa keadaan nomina melebihi keadaan nomina lain. Contoh, kamarku lebih sempit daripada kamar adikku. Lalu yang ketiga itu tingkat superlatif, yaitu menerangkan bahwa keadaan nomina melebihi keadaan beberapa atau semua nomina lain yang dibandingkannya. Misalnya, Sinta murid yang paling cantik di kelas. Dapat pula dinyatakan dengan prefiks ter, menjadi Sinta murid tercantik di kelas. Lalu yang terakhir itu adalah tingkat eksesif. Tingkat ini menerangkan bahwa keadaan nomina berlebih-lebihan. Misalnya, pertunjukan pagi itu amat sangat ramai. Selain itu, dapat pula menggunakan kata alangkah, bukan main,
dan mahal. Demikian penjelasan dari kelompok 2. Apabila ada salah kata atau salah ketik, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.